Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing dan yang lainnya dan semua binatang buas di kehampaan di belakang kera iblis pembantaian telah terbang masuk, menyebar dari kehampaan, menghalangi jalan para titan dan kultivator lainnya. Wosh! Dongfang Yusu mengambil para pemimpin besar dan patriark dari 8 dewa, dan memotong jalan Titan Tianzun dan yang lainnya dalam kehampaan. Bas! Di celah kehampaan, Titan Tianzun mencoba yang terbaik, melambaikan tongkat raksasanya untuk menghancurkan tongkat raksasa gelap di bawah kera iblis yang membantai. Bang! Kedua tongkat itu bertabrakan, boom, langit malam dengan radius jutaan meter runtuh, dan mulut harimau di tangan kanan Titan Tianzun meledak dengan darah, dan tubuh 10.000 kaki terguncang, dan terbang terbalik. Bang! Dengan suara gouge yang berat, tubuh kera iblis pembantai surga berbalik dan menginjak dada Titan Tianzun. Tubuh Titan Tianzun seperti meteorit, dan menghantam tanah, segera, tanah retak dan debu memenuhi udara. Puff! Titan Tianzun memuntahkan seteguk darah dan berdiri dengan tongkat raksasa. Sepasang mata raksasanya menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan dia menatap Sen Subing di langit malam, tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata, "Yang mulia, bawahan ini salah. Maafkan bawahan, bawahan ini pasti akan setia kepada Tuan tertinggi Hongmeng di masa depan," ucap Titan Tianzun. Melihat Titan Tianzun memohon belas kasihan, Tianzun lainnya, Raja Dewa, dan kepala keluarga semua bersujud, dan suara memohon belas kasihan terdengar. "Nyonya Supreme, maafkan saya, kami salah. Nyonya Supreme, maafkan kami." Pada saat ini, semua orang tahu bahwa semua perlawanan adalah sia-sia. Seperti kata pepatah, semakin tua, semakin mereka tidak ingin mati, dan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini bahkan tidak ingin mati. Seperti kata pepatah, lebih baik mati daripada hidup, dan kalimat ini lebih cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, dengan tingkat kekuatan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati suatu hari nanti. Mereka rindu untuk hidup, ingin hidup selamanya, untuk bersama dengan langit. Namun, hari ini mereka benar-benar merasa bahwa kematian ada di pihak mereka. Menghadapi permohonan para titan dan yang lainnya, Sen Subing gemetar karena marah, dan menegur, "Saya tahu setengah dari Anda. Di masa lalu, suami saya tidak jahat kepada Anda, tapi bagaimana dengan Anda? Anda mengkhianatinya, melancarkan pembantaian kejam pada 12 protos di bawah suamiku. Kamu masih memiliki wajah untuk memohon belas kasihan, apakah kamu masih tahu bagaimana menulis kata malu?" ucap Sen Subing. Setelah itu, Sen Subing berkata dengan dingin, "Hari ini kalian tidak hanya dia akan mati, tetapi di masa depan, suamiku juga akan membunuh 9 klanmu. Bunuh semuanya," ucap Sen Subing. Mengikuti perintah Sen Subing, Xiao Longshe, Dongfang Yusu, Tuoba Yingying dan kultivator lainnya segera menyerang Titan Tianzun dan yang lainnya. "Aung!" Titan Tianzun meraung seperti binatang buas, "Semuanya, kita bertarung dengan mereka, membunuh satu sudah cukup, membunuh dua sudah cukup," ucap Titan Tianzun. "Oke, bunuh, lawan." Titan Tianzun dan yang lainnya melambung ke udara, pertempuran binatang yang terperangkap dimulai. Beberapa saat kemudian, hanya Titan Tianzun yang masih bertarung dalam pertempuran berdarah, dan semua orang terbunuh. Titan Tianzun yang terluka parah saat ini, melihat sekeliling ke semua orang yang mengelilingi dirinya di tengah, dan memelototi kera iblis, "Tianzun ini ingin bertarung denganmu," ucap Titan Tianzun. "Bos kera iblis tidak, jangan bertarung dengannya, bos kera, aku cukup berurusan dengannya," ucap Raja Beruang. "Nenek adalah beruang, aku akan membunuhmu," ucap Raja Beruang Naga Tianluo mengayunkan palu raksasanya, menukik ke bawah, dan membanting ke arah Titan Tianzun. Kera iblis pembantai surga buru-buru berkata, "Cepat kembali, kamu bukan lawannya," ucap kera iblis. Begitu suara itu jatuh, kera iblis pembantai surga memegang tongkat sihir dan berjalan menuju Raja Beruang Tianluolong. Pada saat ini, semua orang dan semua binatang sama-sama khawatir dan geli. Karena mereka memahami temperamen Raja Beruang. Raja Beruang ingin terlihat baik, dia hanya melihat Titan Tianzun yang Anda terluka parah, jadi Raja Beruang akan berani bertarung dengan orang lain. Jika Titan Tianzun tidak terluka,
Raja Beruang Panjang Tian Luo mungkin akan sangat ketakutan. Kamu beruang bodoh, pergi ke neraka, ucap Titan Tianzun menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, tiba-tiba naik ke udara, dan mengayunkan tongkat ke langit, ke arah Raja Beruang Luolong. Dengan satu ayunan, langit runtuh dan bumi terkoyak, sangat menakutkan. Ah, kakak kera iblis, selamatkan aku, ucap Raja Beruang Tian Luolong ketakutan. Dia berteriak dan berbalik dan ingin lari untuk hidupnya. Kera iblis pembantai langit muncul di sampingnya. Dia meraih ekor raksasa Raja Beruang Tian Luolong dengan tangan kirinya dan membuangnya. Pada saat yang sama waktu, tubuhnya membalik secara fleksibel. Itu lolos dari tongkat raksasa dari Titan Tianzun. Boom! Kera iblis menundukkan kepalanya, menendang kakinya, dan ketika kekosongan itu runtuh, itu muncul di kekosongan di belakang Titan Tianzun. Beri aku kematian, ucap kera iblis. Kekuatan sihir di kera iblis dituangkan ke dalam tongkat raksasa hitam. Tiba-tiba ia berbalik, menggunakan tongkat itu sebagai pistol, dan menusuk punggung Titan Tianzun dengan karabin. Retak. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bersama dengan suara retak tulang yang mengerikan, tongkat raksasa dengan darah yang disemprotkan itu menghancurkan tulang belakang Titan Tianzun, dan kemudian menembus tubuhnya dan menusuk keluar dari dada. Puff! Titan Tianzun di mulutnya terus-menerus memuntahkan darah, dan dia sekarat. Nenek beruang, sekarang aku tidak takut padamu, ucap Raja Beruang Naga Tian Luo yang baru saja dibuang oleh kera iblis pembantai surga, menukik turun dari kehampaan dan mengayunkan palu raksasanya ke kepala Titan Tianzun. Kamu beruang sialan. Kutukan lemah Titan Tianzun tiba-tiba berhenti, bang, dengan suara bang, seluruh kepala besar dihancurkan oleh Raja Beruang Naga Tian Luo. Segera, janin jiwa Titan Tianzun hancur total, benar-benar mati. Nenek, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, ucap Raja Beruang Tian Luo tertawa, penampilannya yang lucu dan sok membuat orang ingin tertawa. Pada saat ini, Shen Subing memandang kerumunan dan berkata, Raja Beruang Naga Tian Luo, Singa Emas, dan Kera Tua, Anda menjaga gerbang kota, Ying Ying, Saudari Suanyuan dan saya pergi ke Istana Ilahi Hongmeng, 8 protos mematuhi perintah dan memasuki kota untuk membunuh musuh, ucap Shen Subing. Dongfang Yusu tiba-tiba berbalik, melihat 278.000 protos di gerbang kota, dengan kesedihan tak berujung di matanya yang indah. Ingat, orang-orang di kota Ilahi Hongmeng hari ini, hampir semua dari mereka dipindahkan ke kota Ilahi Hongmeng karena mereka membunuh 12 protos dan membawa tubuh saudara-saudari kita dengan persetujuan Dewa Lingxia. Orang-orang ini ternoda oleh darah 12 protos kita. Hari ini adalah saatnya bagi kita untuk membalas dendam atas saudara dan saudari kita yang mati. Kita semua akan membunuh dengan dewa ini, ucap Dongfang Yusu. Begitu suara Dongfang Yusu jatuh, 278.000 protos meraung dan meraung dengan air mata di mata mereka. Setelah memasuki kota Ilahi Hongmeng, dia mulai mengikuti Dongfang Yusu, Tantai Xianer dan yang lainnya untuk memulai cincin pembunuhan. Pergi, ucap Shen Subing yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, naik ke udara bersama Tuo Bai Yingying dan Suan Yuanru, berubah menjadi 3 balok, meluncur di bawah langit berbintang dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke arah Gunung Suci Hongmeng. Sesaat kemudian, Shen Subing, Suan Yuanru, dan Tuo Bai Yingying terbang ke puncak Gunung Suci Hongmeng dan muncul di luar rumah suci Hongmeng yang dihancurkan. Melihat tirai arai pedang pembantaian Hongmeng, Shen Subing berteriak dengan cemas, suamiku, kamu membuka formasi, biarkan kami masuk dan membantumu, ucap Shen Subing. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun penuh dengan niat membunuh di dalam Slattering Sword arai suara ketegasan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku harus mengalahkan sepasang anjing dan manusia ini hari ini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, dalam formasi pedang, dalam kekosongan Hongmeng, Dewa Kaos dan Dewa Lingxia masih menggunakan taktik gerilya, menghabiskan waktu bersama Tan Yun, menunggu sampai Tan Yun diserang oleh jiwa Raja Dewa Hongmeng. Keduanya tahu bahwa sejak Tan Yun membakar jiwa Raja Dewa Hongmeng hingga saat ini, itu akan menjadi 1 jam kemudian, Tan Yun akan meninggal. Dewa Chaos mencibir, Bongmeng Supreme, ketika kamu diserang, aku akan membunuhmu dengan mudah, hari ini kamu akan mati, ucap Dewa Chaos. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi dia pura-pura cemas, dia tampak gila. Dalam kekosongan di bawah arai pedang ilahi Hongmeng, Zhan Peng mengirim transmisi suara ke Yang Mulia Surgawi tertinggi,
hari ini, Yang Maha Tinggi akan mati, ucap Zanpeng. Ini sangat menakutkan, dia menggunakan ranah Raja Dewa tingkat ke-9 untuk memonopoli 5 dewa, dan sekarang dia telah membunuh 3, ucap Yang Mulia Tertinggi. Ya, Zanpeng berkata melalui suaranya, ini benar-benar menakutkan, tapi dia juga bodoh. Terlalu bodoh untuk terlalu sombong. Jika dia dipromosikan menjadi Yang Alam Abadi kelas 1 dan kemudian membalas dendam, dia pasti akan berhasil membalas dendam, ucap Zanpeng. Yang Mulia Surgawi Tertinggi mengangguk setuju, dan tertawa melalui transmisi suara, hahaha, ya, tapi begitulah adanya, dia tertidur di samping dewa-dewa, tapi karena dia tidak sabar dan mulai sekarang, dia ditakdirkan untuk mati, jika dia dipromosikan ke alam abadi dan bagaimana Anda dan saya masih hidup sekarang, ucap Yang Mulia Tertinggi. Ah! Tiba-tiba, Tan Yun menjerit, dan nyala api jiwa Raja Dewa Hongmeng yang terbakar di kepalanya padam. Tan Yun tampak tak tertahankan, gemetar dari langit, seolah-olah tangan kanannya tidak bisa lagi memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng. Suami, bunuh, ucap Dewa Lingxia berkata dengan tajam. Oke, setelah Dewa Kaos merespons, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum muram, pergi ke neraka, ucap Dewa Kaos. Boom, uci. Segera, cahaya pedang yang kacau menebas kepala Tan Yun, dan kepala besar Tan Yun meledak, tetapi mayat tanpa kepala itu tidak hancur di bawah baju besi para dewa kuno. Suamiku, dia pasti akan melakukan pembalikan waktu pada saat ini, ucap Dewa Lingxia. Ketika Lingxia pergi ke transmisi suara, seperti yang dia katakan, Tan Yun melakukan pembalikan waktu. Bas. Ketika riak Hongmeng Void, adegan di mana kepala Tan Yun hancur barusan, tampak terbalik di Void, dan pulih secepat biasanya. Pada saat ini, Dewa Kaos dan Dewa Lingxia tidak menyadari bahwa seberkas cahaya tipis keluar dari kantong obat mujarab dan menelan mulut besar Tan Yun. Betul sekali, Tan Yun menelan rumput surgawi penahan jiwa pada saat ini, dan segera, dia pulih setelah diserang oleh jiwa Raja Surgawi Hongmeng. Dia masih berpura-pura pucat dan bingung, dan tujuannya adalah untuk menarik umpan Dewa Kaos. Dan Dewa Tinggi Kaos mengambil umpan. Dia memegang pedang ilahi kekacauan dan menari sangat cepat di kehampaan. Segera, tampaknya ada puluhan ribu Dewa Tinggi Kaos di kekosongan Hongmeng, dan menyerang Tan Yun dengan pedang. Di benak Dewa Kaos, Tan Yun yang sekarang linglung, kecepatannya jauh lebih kecil daripada dirinya sendiri, dan tidak mungkin untuk mengatakan yang mana yang merupakan tubuh asli yang dia bunuh padanya. Mengambil 10.000 langkah mundur, di mata Dewa Kaoa, bahkan jika Tan Yun bisa menemukan tubuh aslinya, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Hanya ada satu konsekuensi dan itu adalah kematian. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Kaos yang berpikir demikian, tetapi juga Dewa Lingxia dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi dan Zanpeng yang sedang menonton pertempuran. Di mata mereka bertiga, 3 kekuatan supernatural dari Space Cage, Source of Light, dan Time Reversal Tan Yun telah habis, sekarang situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan Tan Yun sudah mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Dewa Tertinggi Lingxia merasa sangat ketakutan, dan berteriak dengan suara serak, hati-hati, suami, ucap Dewa Lingxia. Dia melihat bahwa ketika tubuh asli Dewa Tinggi Kaos muncul di langit di belakang Tan Yun dengan pedang kekacauan. Dalam sekejap, sebelum dia bisa melepaskan serangan yang paling kuat, Tan Yun gemetar di seluruh, dan matanya kosong. Dia tiba-tiba mengepalkan pedang pembantaian Hongmeng, dan kekuatan besar Hongmeng melonjak keluar dari tubuhnya. Naik ke udara, mengayunkan tinju kiri yang besar, dan menghantam Dewa Kaos. Kecepatannya sangat cepat, Dewa Kaos yang tidak curiga, ketika dia naik ke langit dan mencoba menghindar, tinju Tan Yun menyapu kaki Dewa Kaos. Tidak. Kaca, kaca, Dewa Tinggi Kaos berteriak, kakinya pecah, dan Dewa Tinggi Kaos yang kehilangan kedua kakinya diledakkan. Langkah ilahi Hongmeng, sosok Tan Yun berkedip, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi setinggi orang normal, mengejar Dewa Kaos dengan kecepatan tinggi. Lingxia selamatkan aku, ucap Dewa Kaos membuat raungan ketakutan. Suami, tunggu, ucap Lingxia. Ada air mata di mata Lingxia Sangshen, memegang pedang ilahi. Dengan tergesa-gesa, dia membakar dirinya sendiri, dan mengejar Tan Yun untuk mencoba menghentikannya. Pada saat ini, dia benar-benar kacau. Dia tidak tahu mengapa Tan Yun yang diserang oleh jiwa Raja Dewa Hongmeng, tiba-tiba tampak baik-baik saja. Pemberontak,
Ingin menyelamatkannya, kamu terlambat, ucap Tan Yun meraung keras. Dia telah menyusul Dewa Tinggi Kaos yang terpesona, dan dia mengayunkan pedangnya di tangan kanannya, darah mengalir, dan dia memotong dengan busur pedang, tangan kanan Dewa Kaos memegang pedang. Suami, saat Dewa Tertinggi Lingxia menangis, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi cakar, mencubit leher Dewa Tinggi Kaos. Dewa Kaos yang kehilangan kaki dan tangan kanannya, diangkat ke udara oleh Tan Yun. Meskipun dia berkeringat seperti hujan, fitur wajahnya bengkok, dan matanya merah, dia masih kesakitan. Puan, tolong lepaskan dia, Dewa Lingxia berteriak, selama kamu melepaskannya, aku bersedia meminta maaf. Biarkan suamiku pergi, ucap Lingxia. Mendengar ini, Tan Yun acuh tak acuh. Dewa Tinggi Kaos menatap Dewa Tinggi Lingxia, dan berkata dengan suara gemetar. Lingxia, tinggalkan aku sendiri. Kamu melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng, temukan guruku, dan biarkan dia membalas dendam untukku, ucap Dewa Kaos. Tidak, Dewa Lingxia menggelengkan kepalanya, air mata menetes, suamiku, jika kamu mati, apa gunanya hidupku, ucap Lingxia. Kamu tidak boleh mati, Dewa Kaos tampak enggan melihat pada Dewa Lingxia, karena Tan Yun mencekik lehernya, dia gemetar, jika aku pergi, kamu masih memiliki Si Yin dan Si Min. Jadi kamu berjanji padaku, jangan mati, ucap Dewa Kaos. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara serak dengan seluruh kekuatannya, aku akan membuka jalan untukmu, melarikan diri dengan cepat, ucap Dewa Kaos. Tan Yun, tunggu, aku akan membunuhmu di masa depan, ucap Dewa Lingxia meneteskan air mata dan melarikan diri menuju celah dalam formasi pedang. Aku tidak perlu menghabiskan hari, aku akan memberimu kesempatan hari ini, ucap Tan Yun meraih leher Dewa Kaos dengan tangan kirinya, memegang pedang ilahi pembantai Hongmeng, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan mengejar Lingxia, Anda tidak dapat melarikan diri. Ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mengejar Lingxia Sangshen, Yang Mulia Surgawi Tertinggi dan Zhan Peng, yang paling dekat dengan celah dalam formasi, saling melirik, dan mengikuti Lingxia Sangshen menuju celah. Wosh wosh. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, mengejar Dewa Lingxia dengan kecepatan tinggi, dan menebas punggungnya dengan pedang. Lingxia yang tidak bisa melarikan diri, berteriak dengan dingin, aku bertarung denganmu. Zhan Peng, tidak peduli apa hasil akhir dari dewa ini, kamu harus melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng dan memberitahu Dewa Leluhur Kaos apa yang terjadi di sini, dan Dewa Leluhur Si Yuan. Ingat, Anda juga harus memberitahu Dewa Leluhur Si Yuan bahwa Sui Ying Tianzun, pelacur, adalah putri dari Hongmeng Supreme, ucap Lingxia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lingxia Sangshen memegang pedang ilahi, berbalik dengan tiba-tiba, dan bertarung sengit dengan Tan Yun. Dewa-dewa, Anda harus berhati-hati. Dewa-dewa, Anda harus hidup. Mata keruh Zhan Peng dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi dipenuhi dengan air mata di formasi pedang ilahi Hongmeng. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Lingxia telah sangat baik kepada Zhan Peng dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi selama 10.000 tahun terakhir. Keduanya tahu bahwa Lingxia Sangshen kemungkinan besar akan malang hari ini, jadi ketika mereka melarikan diri dari formasi pedang ilahi Hongmeng, mereka berdua sedih dari lubuk hati mereka. Namun, kesedihan di hatinya dengan cepat berubah menjadi panik. Karena dua orang yang baru saja melarikan diri dari formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng menemukan Shen Subing, Tuoba Yingying, dan Suan Yuanru menatap mereka dengan niat membunuh di langit di atas gunung ilahi Hongmeng. Zhan Peng, kita bertarung dengan mereka, ucap Yang Mulia Surgawi Tertinggi meraung, mengeluarkan pedang suci, dan menyerang Shen Subing. Kita bertarung dengan mereka, ucap Zhan Peng meraung, dan mengeluarkan tombak tajam untuk melawan ketiga Shen Subing dengan Yang Mulia Surgawi Tertinggi. Di mata mereka berdua, mereka adalah kultivator dari alam yang mulia atau alam abadi, dan tiga wanita di depan mereka hanyalah alam Raja Dewa tingkat 9, jadi mereka memiliki peluang besar untuk menang. Namun, dalam pertempuran sengit berikutnya, keduanya merasa bahwa mereka salah. Pada saat yang sama, tirai arai pedang ilahi pembantaian Hongmeng telah ditutup. Setelah Lingxia lolos dari pedang Tan Yun, dia terbang terbalik dalam tendangan voli yang acak-acakan, tergantung di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dan berkata, apa yang membuatmu rela melepaskan suamiku? Katakan saja, selama kamu mengatakannya, aku berjanji padamu segalanya, ucap Lingxia. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata,
kalian berdua akan mati hari ini, tidak ada yang mau hidup, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun memegang Dewa Kaos di tangan kirinya dan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya, semburan darah menembus dada Dewa Kaos. Suamiku, hati Lingxia dipelintir seperti pisau, dan air mata menetes. Mata Tan Yun ganas, dan dia memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan-lahan memutarnya di dada Dewa Kaos. Dia menatap Lingxia dan meraung, kamu binatang berhati serigala. Suatu kali aku mengadopsimu dan membesarkanmu sebagai orang dewasa, dan kamu mengkhianatiku tanpa ampun. Sakit hatimu melihatnya seperti ini kan? Baiklah, aku akan memberitahumu, aku memperlakukanmu seperti anak perempuan, tapi kamu mengkhianatiku banyak, ucap Tan Yun. Menghadapi auman Tan Yun, Dewa Lingxia menghapus air matanya, aku tahu aku minta maaf padamu, aku juga bisa bunuh diri. Tolong lepaskan dia, ucap Lingxia. Lepaskan dia, kamu sedang bermimpi, Tan Yun berkata dengan tegas, pada awalnya, dialah yang menyakitimu. Tanpa dia, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Terus terang, keinginanku untuk membunuhnya lebih kuat daripada keinginanku untuk membunuhmu 10.000 kali, ucap Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan terus mengaduknya di dada Dewa Kaos. Ketika Dewa Tertinggi Kaos sedang sekarat, Tan Yun mengorbankan menara Dewa Ruang dan Waktu, memblokir waktu dan ruang independen di menara, dan melemparkan Dewa Kaos ke dalamnya. Karena waktu dan ruang independen di menara terhalang, waktu di menara sama dengan waktu di dunia luar. Tan Yun tiba-tiba melambaikan pedang ilahi pembunuh Hongmeng dengan tangan kanannya, dan menunjuk ke Dewa Lingxia, kamu siap untuk tangkap, saya masih melakukannya sendiri, ucap Tan Yun. Dewa Lingxia masih membakar jiwa dewa. Dia memandang Tan Yun, memegang pedang, dan berkata dengan dingin, bunuh, ucap Lingxia. Segera, Dewa Lingxia melemparkan sekte 10.000 pedang Dao dan menyerang Tan Yun. Dang dang dang, percikan memercik, dan kekosongan Hongmeng runtuh. Setelah beberapa saat, Tan Yun secara bertahap menang, dan Lingxia naik. Saya telah mengajari Anda semua yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, dan bahkan sekte pedang Myriad Dao yang Anda kembangkan telah diadaptasi oleh saya, apa yang akan Anda gunakan untuk melawan saya, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia mengambil celah di Dewa Lingxia, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Dewa Lingxia, memegang pedang di lehernya. Retak, dengan air mata kemarahan dan kesedihan di matanya. Tan Yun mematahkan tulang kaki kiri Lingxia Sangshen dengan satu tendangan. Ah, Dewa, Lingxia sedang kesakitan. Tendangan ini untukmu untuk membalas kebaikan kultivasiku padamu, ucap Tan Yun. Retak, seperti yang dikatakan Tan Yun, dia menendang tulang kaki kanan Lingxia lagi. Siapa yang bisa kejam tanpa tanaman dan pohon? Memikirkan adegan ketika dia mengangkat Lingxia sebagai dewa, hatinya sakit. Lingxia Sangshen yang dihapus kakinya, Tan Yun tidak memiliki dendam sedikit pun di hatinya, sebaliknya, dia merasa tertekan. Bang! Tan Yun memukul dada Lingxia Sangshen dengan telapak tangan, tulang rusuknya patah, organ dalamnya terluka parah, dan seteguk darah tercurah. Segera setelah itu, untaian darah bocor dari mata, telinga, dan hidungnya. Air mata dan darah Dewa Lingxia bercampur dan mengalir keluar dari matanya, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi menyakitkan, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Melihat Lingxia yang terluka parah, air mata jatuh dari mata Tan Yun, karena kamu mengkhianatiku, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu bunuh? Kamu tahu berapa banyak yang kamu bunuh, demi kedamaian Dewa Hongmeng? Apakah kamu seorang pahlawan? Juga, ketika aku mati, kamulah yang memerintahkan pemusnahan semua orang di kota ilahi Hongmeng. Bagaimana kamu bisa begitu kejam, bagaimana hatimu bisa begitu kejam, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata semakin marah, dengan keras Dewa Tertinggi Lingxia dilemparkan ke lantai 2 menafa ilahi penghormatan ilahi tertinggi. Setelah itu, Tan Yun tidak segera melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng. Karena dia sangat sedih, tidak peduli seberapa kejamnya Dewa Lingxia, dia memang memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Tan Yun tinggal sendirian di formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng untuk waktu yang lama, sebelum melucuti formasi pedang dan menyingkirkan 11 pedang ilahi Hongmeng, dia melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak gunung ilahi Hongmeng.
Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Tertinggi dan Zhan Peng sedang berbaring di puncak gunung, dan di samping mereka berdiri tiga putri Shen Subing, Xuan Yuanru, dan Tuoba Yingying yang tampak lelah. Suami, Shen Subing mengerutkan bibirnya, apakah kamu telah membunuh Lingxia, ucap Subing. Belum, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama-tama bunuh kota, lalu eksekusi Lingxia, Dewa Keos, Zhan Peng, dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menempatkan Zhan Peng di lantai 3 Menara Ilahi Waktu dan Ruang Ilahi Tertinggi, dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi di lantai 4 Menara Ilahi. Yah, aku akan mendengarkanmu, ucap Subing. Jejak kesedihan melintas di mata Shen Subing, dan segera, dia melihat gumpalan darah yang mengalir keluar dari baju besi Tan Yun. Kamu terluka, ayo pulih dulu, ucap Subing. Tidak masalah jika aku terluka, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Shen Subing dan berkata, ayo bunuh di kota, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, rambut Tan Yun terbang, sebanding dengan kesadaran ilahi para dewa, seperti gelombang tak terlihat yang dengan cepat membentang di langit malam, dan dalam beberapa napas, itu melahap seluruh kota ilahi Hongmeng. Segera, suaranya mengandung pembunuhan tanpa akhir ke telinga semua orang, saya adalah Tuan Tertinggi Hongmeng, Anda membunuh bawahan saya di masa lalu, dan hari ini Tuan Tertinggi ingin membayar hutang Anda dengan darah, ucap Tan Yun. Mendengar raungan Tan Yun, seluruh kota ilahi Hongmeng, baik dalam pengasingan atau para dewa yang dibantai oleh Dongfang Yusu, Zenji, Mu Zentianzun dan lainnya, dan semua binatang buas, semua merasa panik. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun mengorbankan 11 pedang ilahi Hongmeng, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Detik berikutnya, tubuh Tan Yun melonjak hingga 20.000 kaki, dan 11 pedang ilahi Hongmeng yang berputar di sekitarnya melonjak hingga 10.000 kaki. Subing, Rower, Yingying, bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, melompat turun dari puncak Gunung Suci Hongmeng, terbang dengan kecepatan tinggi di langit malam, dan mulai membunuh. Bunuh, bunuh. Xuan Yuanru, Shen Subing, dan Tuoba Yingying mengikuti dari dekat, dan mengikuti Tan Yun untuk memulai pembantaian. Saat membantai musuh, untaian jiwa dan darah sisa musuh memasuki kolam spiritual di antara alis Tan Yun, dan kemudian memasuki langit di atas benua Hongmeng tempat jantung Hongmeng berada. Pada akhirnya, itu ditelan oleh istana tempat Yuyan ditempatkan. Tan Yun percaya bahwa setelah pembantaian, istrinya Yuyan harus bisa bangun setelah melahap sisa jiwa dan darah. Malam ini adalah malam pembunuhan. Malam ini adalah malam yang berdarah. Malam ini adalah malam gemetar dan putus asa bagi musuh. Ini adalah malam di mana musuh kehilangan nyawanya sebelum dia sempat bertobat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.